Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kurnia Birotun Zakia. Sehubungan dengan kuliah kerja nyata, saya mengambil program kerja wajib dengan judul Pembukuan Sederhana untuk UKM dan Pembagian Buku Kas. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembukuan sederhana yang gampang pastinya, gampang dicerna, gampang dipahami juga oleh kaum awam, oleh usaha kecilan gitu. Jadi ini tuh gampang banget. Di sini saya mempunyai contoh beberapa transaksi dalam 1 bulan. Transaksi yang berkaitan dengan usaha yang didirikan oleh Tuan Edwin, misalkan di sini, yang bergerak dalam bidang reparasi komputer dengan nama Edwin Lipai. Transaksi yang terjadi selama 1 bulan beroperasi sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2011, Tuan Edwin menginvestasikan modal awal sebesar 10 juta rupiah untuk pendirian perusahaan. Langsung saja kita masuk ke dalam buku kas umum. Nah, di sini ada buku kas. Ini kita tuliskan nama perusahaan kita dan kita kasih kop buku kas. Di sini kolomnya ada tanggal, nomor bukti, keterangan atau uraian, pemasukan, pengeluaran, dan saldo sisa akhir uang kita. Pada tanggal 2 Januari tahun 2011, Tuan Edwin menginvestasikan kasnya sebagai modal awal perusahaan sebesar 10 juta. Jadi kita masukkan ke dalam pemasukan di buku kas ini. Lalu saldonya sama dengan nominal yang ada di pemasukan yang pertama ini. Sebelum lanjut ke transaksi yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang buku kas. Buku kas merupakan informasi penting yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk mengetahui perkembangan keuangannya. Melalui buku kas ini, seseorang bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Nah, pencatatan segala hal yang berhubungan dengan keuangan ini merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan perusahaan. Kondisi keuangan serta berbagai transaksinya bisa diketahui lewat buku kas sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dalam berbagai hal. Berbagai keputusan penting yang akan diambil biasanya akan ditentukan dari kondisi keuangan perusahaan. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini tanggal 5 bulan Januari tahun 2011 dibeli gedung seharga 2 juta rupiah. Lalu di dalam buku kas, di sini kita catat terlebih dahulu tanggalnya, jangan sampai lupa karena tanggal di sini sangat penting. Jangan sampai salah juga. Tadi kan bunyinya dibeli gedung ya, sebuah gedung sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita tulis di sini di keterangan gedung. Kita akan membeli sebuah gedung, maka dari itu kita mengeluarkan kas atau uang kan sebesar 2 juta, maka keuangan kita kan berkurang. Maka dari itu kita letakkan di pengeluaran. Nah, untuk saldo 8 juta rupiah ini kita dapatkan dari mana? Dari saldo awal atau modal ini dikurangi dengan pembelian gedung ini. Awalnya kas kita 10 juta, lalu kita menggunakan kas kita tersebut atau uang kita tersebut untuk membeli gedung sebesar 2 juta rupiah. Maka dari itu kas kita yang sekarang sebesar 8 juta rupiah. Langsung saja kita masuk ke tanggal 10 bulan Januari tahun 2011. Nah, di sini berbunyi memperoleh pendapatan jasa atas reparasi komputer sebesar 5 juta rupiah. Maka dari itu, di dalam buku kas kita mencatat sebagai pendapatan atau kas sebesar 5 juta rupiah. Lalu 6.750.000 rupiah saldo akhir di tanggal 8 bulan Januari tahun 2011 ditambah dengan pendapatan atau kas atas jasa reparasi komputer sebesar 5 juta rupiah. Maka dari itu hasilnya 11.750.000 rupiah. Untuk transaksi selanjutnya sama seperti langkah yang di awal tadi. Lalu kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yakni kita memasukkan ke laporan laba atau rugi untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2011. Nah, sebelum kita lanjut pemasukan ini nominal ke dalam laporan laba atau rugi, saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi di sini biasanya disebut income statement atau profit and loss statement. Merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersihnya. Nah, kita langsung saja. Pendapatan di sini sebesar 5 juta kita dapatkan dari mana?
tadi di tanggal 10 bulan Januari tahun 2011 kita mendapatkan pendapatan berupa kas sebesar 5 juta karena kita sudah menjalankan jasa reparasi komputer. Maka dari itu di sini kan nggak ada lagi ya pendapatannya, cuma ini aja kan. Berarti pendapatannya kita masukkan di sini 5 juta. Lalu beban-bebannya apa aja? Di sini ada beban air, beban yang pertama dulu ya, beban gaji karyawan. Di sini ada beban air, telepon dan listrik, lalu beban iklan. Kita masukkan saja sesuai nominal yang ada di sini. Beban gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah, beban air, telepon listrik sebesar 500.000 rupiah, dan beban iklan sebesar 750.000 rupiah. Lalu kita totalkan keseluruhan beban, kita taruh di sini. Karena beban sifatnya adalah mengurangi, maka pendapatan dikurangi dengan beban. Hasilnya 1.750.000 rupiah. 5 juta dikurangi 3.250.000 rupiah, hasilnya 1.750.000 rupiah. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka yang dihasilkan adalah laba bersih. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka yang dihasilkan adalah rugi. Misalkan contoh yang lain, kita menjual sebuah produk senilai 10 juta rupiah. Lalu kita mengeluarkan beban-beban sebesar 11 juta rupiah. Berarti kita minus 1 juta rupiah. Nah, di situ berarti rugi. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada laporan perubahan modal untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2011. Sebelum masuk ke laporan perubahan modal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu laporan perubahan modal atau ekuitas. Merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Jadi di sini ada modal awal Tuan Edwin sebesar 10 juta. Kita acuannya dari buku kas ya. Di sini modalnya sebesar 10 juta. Ditambah laba bersihnya 1.750.000 rupiah kita peroleh dari laporan laba rugi di sini. Lalu modal akhir Tuan Edwin sebesar 11.750.000 rupiah. Berarti di sini kita mendapatkan peningkatan aktiva bersih Tuan Edwin ini, Edwin Repair. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yakni neraca. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset atau harta ini, lalu kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, alat analisis likuiditas entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Nah, manfaat yang terakhir, sebagai alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Langsung saja, di sini kita pakai acuan yang ada di buku kas semuanya. Nggak semuanya sih, ada yang dari perubahan modal juga. Untuk kolom harta di sini ada kas, perlengkapan, peralatan, motor, gedung. Kas di sini 10.500.000 kita dapatkan dari kas terakhir pada Edwin Repair di sini. Kas terakhir yang kita punya itu sebesar 10.500.000. Kita masukkan di sini. Lalu perlengkapan sebesar 500.000 rupiah. Lalu peralatan sebesar 750.000 rupiah. Motor dan gedung juga sama. Ini gedungnya 2 juta rupiah dan motornya 3 juta rupiah. Lalu kita total semuanya hasilnya 16.750.000 rupiah. Nah, selanjutnya di kolom utang ada utang usaha. Pada tanggal 31 Januari ini terdapat
utang sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis di sini utang 5 juta rupiah. Lalu modal akhir kita lihat dari laporan perubahan modal. Di sini 11.750.000 rupiah. Lalu kita tambahkan hasilnya 16.750.000 rupiah. Karena di sisi harta sama dengan utang plus modal harus balance, artinya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Di sini sama berarti sudah benar. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, termasuk bagi UKM, usaha kecil menengah. Semoga sukses dalam bidangnya, perusahaannya semakin maju dan semakin besar serta berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.